Dalam dunia kerja modern yang semakin kompetitif dan serba cepat, kemampuan komunikasi bukan lagi sekedar nilai tambahan, melainkan kebutuhan utama. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi mencakup mendengar aktif, menulis efektif, presentasi meyakinkan, serta kemampuan membaca situasi. Di era kolaborasi lintas tim dan kerja hybrid, karyawan dituntut mampu menyampaikan ide dengan jelas, singkat, dan relevan. Bahkan menurut LinkedIn Global Talent Trends 2024, komunikasi menjadi soft skill nomor 1 yang dicari perusahaan. Pakar HRD menyebut, pekerja yang mahir berkomunikasi akan lebih mudah membangun jejaring, menyelesaikan konflik, hingga memimpin tim. Banyak studi membuktikan bahwa promosi karir lebih sering diberikan bukan karena skill teknis mata, tapi karena kemampuan komunikasi interpersonal. Contohnya seorang manajer proyek IT di Jakarta yang awalnya hanya programmer biasa, naik jabatan karena mampu menjelaskan solusi teknis kepada klien non-teknis. Sebaliknya, pekerja dengan keahlian tinggi pun bisa tertinggal jika tidak mampu membangun hubungan kerja yang sehat dan meyakinkan atasan. Di dunia startup dan industri kreatif, komunikasi yang luas dan adaptif bahkan lebih dihargai daripada sertifikasi teknis. Dunia kerja kini tidak lagi terbatas pada tatap muka. Komunikasi kerja menyebar ke berbagai kanal, email, chat grup, presentasi online, sampai media sosial profesional seperti LinkedIn. Itu sebabnya pekerja dituntut untuk menguasai komunikasi tertulis dan visual, termasuk etika digital. Menurut survei Deloitte, 60% konflik kantor disebabkan miskomunikasi via teks. Salah kirim emoji, nada yang salah di email, atau balasan yang terlalu singkat bisa menimbulkan salah paham. Maka penting untuk belajar menyusun pesan dengan bahasa yang profesional, empatik, dan mudah dipahami. Lalu bagaimana meningkatkan skill komunikasi? Jawabannya bukan hanya ikut kursus, tapi latihan terus-menerus. Tips praktis antara lain latihan berbicara di depan cermin, membaca buku atau menonton video public speaking. Ikut komunitas Master of Ceremony atau pelatihan komunikasi daring. Minta feedback dari rekan kerja atau atasan di beberapa universitas dan perusahaan. Jadi bahkan diwajibkan program pelatihan komunikasi sebagai bagian dari onboarding karyawan baru. Di era AI, komunikasi adalah soft skill yang tak tergantikan. Teknologi bisa menggantikan proses, tapi manusia tetap dibutuhkan untuk menyampaikan makna. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar alat interaksi, tetapi ibadah dan akhlak mulia. Al-Quran banyak menekankan pentingnya berkata baik, kaulan karimah, berbicara lembut, kaulan layyina, dan menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan utama komunikasi efektif. Ia berbicara dengan jelas, penuh kasih, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan tahu kapan diam. Maka dalam dunia kerja maupun sosial, komunikasi Islam adalah kombinasi antara lisan yang santun dan niat yang ikhlas. Ini bukan hanya soal cara bicara, tapi tentang menebar manfaat dan menghindari fitnah.